He conseguido que vayamos a publicar la primera enciclopedia de fenómenos paranormales. Sí. Mucho. ¡Au! ¡Joder! Macarena atau biasa dipanggil Maka, wanita berusia 29 tahun asal Spanyol yang berjuang untuk bisa move on dari masa lalu. Me llamo Maca. Tengo 29 años. He sido una pringada durante 28, pero estoy mutando. Dia nggak sendiri karena dia punya sahabat Adriana dan Jimena. Adriana berjuang untuk bisa move on dari pernikahannya yang gagal. Bukan karena uang, bukan karena cinta, tapi karena dia kurang puas nih sama suaminya. Sedangkan Jimena belum bisa move on dari pacarnya yang meninggal karena kecelakaan. Ia pun pergi ke Papua Nugini untuk mencari dukun yang bisa mereinkarnasi pacarnya. Jadi, Jimena akan mencari laki-laki mana nih yang merupakan reinkarnasi dari pacarnya. Begitulah film ini dimulai. Yo tampoco estoy perfecta. Me gustaría ser más segura, más fuerte y pasar de lo que otros piensan. Halo guys, balik lagi bersama saya di Alur Singkat. Kali ini gue akan mereview alur cerita film berjudul Sound Like Love. Jadi di film ini Adriana, Macarena, dan Jimena akan berjuang untuk move on dan melepaskan beban dari masa lalu mereka. Lalu apakah berhasil? Sebelum tahu jawabannya, like, komen, dan subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan update film menarik lainnya. Kalau udah, selamat menonton cuy. Maka sendiri mempunyai teman yang hanya dia gunakan untuk memberi dia kepuasan. Mereka ketemu seminggu sekali, bukan di mall, bukan di kafe, tapi di pinggir tebing. Hal ini ia lakukan supaya dia bisa move on dari pacarnya yang sangat ia sayangi. Di kesehariannya, Maka bekerja sebagai asisten seorang artis bernama Pipa. Dia biasalah seorang artis jadi sangat egois dan membuat Maka harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan si Pipa ini. Tapi ya mau gimana lagi, cuma Pipa yang memberikan Maka pekerjaan supaya dia bisa bertahan hidup. Entré a trabajar con Pipa hace año y medio, cuando yo no creía nada en mí misma. Kerja keras Maka pun menghasilkan penghargaan untuk Pipa. Tapi tentu aja Pipa ini nggak menghargai Maka sama sekali. Pasti kesel dong udah kerja keras tapi nggak dianggap. Dia pun berlari ke kamar mandi dan bersedih. Di sana dia bertemu dengan temannya, yaitu si Raquel. Raquel memberi saran pada Maka untuk berani melawan Pipa supaya dia lebih menghargai dirinya. Raquel, Maka. Maka pun langsung tuh dia minta libur pada Pipa karena dia udah lelah bekerja terus-menerus. Ay, cielo. Pobrecita, no tiene ni idea. Nah, pas di jalan pulang dia ketemu sama Raquel yang ternyata dia berpacaran sama mantan pacarnya. Betapa sakit hatinya Maka melihat temannya bermesraan dengan mantannya. Maka langsung berlari kencang pulang ke rumah dengan menangis sejadi-jadinya. Kita pun dibawa flashback. Leo adalah mantan pacarnya Maka selama di kuliah. Mereka pun sangat mesra dan lengket bagai perangko. Sampai akhirnya Leo tiba-tiba pergi mengghosting, meninggalkan Maka tanpa kabar dan tanpa alasan. Hal ini sangat menghancurkan hatinya Maka. Esok paginya tiba-tiba Adriana dan Jimena langsung datang dan menjenguk Maka. No. Mereka langsung mengajak Maka untuk sarapan dan minum kopi. Mereka khawatir karena jam 4 pagi nih Maka mengirimkan rekaman suara kalau dia ini nggak baik-baik aja. Esto me lo has mandado a las 4 de la mañana. Ah, y flipa con el de las 5. Bueno, vale. Yap, di ghosting Leo membuat Maka menjadi trauma. Singkat cerita, setelah semua membaik, mereka pun berpisah. Tiba-tiba Jimena langsung fokus nih pada seorang pria yang membawa papan skateboard. Dia ikutin tuh si pria sampai ke tempat kerjaannya. Pria ini ternyata bekerja di sebuah tempat panti pijat. Tanpa pikir panjang nih, Jimena langsung berpura-pura kalau punggungnya sakit dan membutuhkan pertolongan. Necesito que me vea el chico este que acaba de entrar. Samuel, ¿sí? Sí. Samuel, bueno, Sam. Nah, pria bernama Samuel ini pun langsung membantu Jimena. Dia pun berpura-pura meringis saat dipegang oleh Samuel. Donde más me duele es que no me puedo ni sentar en una silla. Aquí, en el culo. Jimena ini percaya bahwa Samuel adalah reinkarnasi pacarnya yang udah meninggal. Di sisi lain, Pipa langsung merekrut asisten baru yang mempunyai gaya sangat nyentrik bernama Luigi. Nah, karena posisinya udah nggak aman, Maka pun berencana untuk meminta bantuan Raquel. Tapi sisi lain dirinya sangat menentang hal ini, karena kalau kerja sama Raquel, Maka akan sering ketemu sama Leo. Tapi Maka nggak punya pilihan lain,
Dia pun datang ke pestanya Raquel dan benar aja, dia langsung ketemu sama Leo. Mereka berdua pun kaget karena setelah bertahun-tahun akhirnya mereka ketemu lagi. Anda, ¿os conocéis? Sí. Yang terjadi selanjutnya bukannya meminta pekerjaan, maka malah ngejelek-jelekin Leo di depan Raquel cuy. Encima de él y lo pisoteó hasta hacerle pastita. Lanjut, Jimena pun lanjut dipijit sama Samuel. Kali ini dia udah lebih terbuka lah. Sambil dipijat, Jimena pun boleh menggoda Samuel yang tampak malu-malu. Jimena pun langsung inisiatif duluan mengajak Samuel untuk menghabiskan waktu bersama. ¿Por qué? Era una caña, una cañita. Dan yang terjadi, ya mereka pun olahraga bareng. Begitu juga dengan Adriana yang pelan-pelan mulai menemukan kenikmatan dengan caranya sendiri. Sedangkan Maka malah datang ke kampus tempat Leo mengajar dan membuat kericuhan di sana. Dia berpura-pura menjadi mahasiswa dan membuat keributan. Tranquilo que ya ocurre menos, Seguro que ahora la que sea le verá la... Tapi setelah itu, Maka ditarik ke ruangannya Leo dan Leo langsung membuat Maka untuk kembali ke masa lalu. Maka me pones de los nervios, pero... Eres un creído insoportable, porque me has echado de menos, eso seguro. Maka pun semakin tersiksa dan semakin membenci Leo atas apa yang ia lakukan. Jadi dulu tuh, Leo ini dapat beasiswa ke luar negeri. Dia pun main pergi aja tanpa ngasih tahu Maka. Bener-bener dah. Bahkan ya, saking bencinya sama Leo, Maka ini sampai bermimpi kalau ia ketemu Leo di pesawat. Leo ngajaknya dia bercocok tanam di toilet pesawat. Pas udah mau masuk toilet nih, dikunciin tuh si Leo sama si Maka. Adriana sama Jimena pun cuma ketawa doang dengar mimpinya Maka yang udah sampai kayak gitu cuy. Adriana dan Jimena pun lanjut menceritakan pengalaman bercintanya masing-masing nih. Yang tragis, Jimena malah putus sama Samuel karena ada sifatnya Samuel yang tidak sama seperti pacarnya yang udah meninggal. Grave. Nah, hal ini yang ngebuat Adriana sama Maka tuh jadi makin bingung. Ya mau gimana lagi, orang udah meninggal kan gak bakal ada lagi yang kayak gitu. Makanya mereka membayar seorang buat pura-pura nih menjadi reinkarnasi pacarnya Jimena. Pria yang bernama Jorge ini hanya disuruh untuk kenalan sama Maka dan kencan lalu putus, supaya Maka bisa move on dari pacarnya yang udah meninggal. Awalnya si Jorge ini ragu, tapi pas udah ketemu Jimena yang bentuknya begini nih, dia langsung semangat. Balik ke Maka sama Leo, Leo tiba-tiba datang ke Maka dan meminta maaf atas semua yang udah dia lakukan ke Maka. Bahkan Raquel ngajak Maka sama Leo nih untuk makan malam bareng. Maka pun menerima ajakan Raquel dan ngajak temennya yang biasa bermain bersama nih. Namun yang terjadi sungguh di luar dugaan. Maka sama Leo malah sangat akrab. Bahkan Leo datang menjemput Maka sepulang kerja. Mereka pun makan malam berdua. Di sisi lain, Jorge bukannya putus, dia malah jatuh cinta beneran sama si Jimena. Bahkan mereka mau menikah. Si Maka lagi-lagi deketin sama Leo yang kayaknya sih dia bener-bener menyesal gitu kan meninggalkan Maka. Di bawah guguran hujan, Leo pun minta maaf pada Maka yang emang dia masih sayang nih sama si Leo. Me habría balanzado a sus brazos. Setelah itu mereka berdua pun langsung lari ke rumahnya Maka. Ya di sana mereka pun guling-gulingan cuy. Maka pun terbangun di pagi hari dengan senyum sumringah di wajahnya. Mimpi buruknya kini berubah menjadi mimpi indah. Bahkan si Maka mendapat pekerjaan yang lebih baik di Prancis. Namun hal-hal baik ini justru membuat persahabatan Maka, Adriana, dan Jimena menjadi retak. Mereka pun berantem dan si Maka dijorokin tuh nyebur ke kolam renang. Maka sebenarnya bingung apa dia terima pekerjaan ini atau enggak. Terima pekerjaan ini dan pergi meninggalkan teman-temannya dan Leo, sang pujaan hati demi pekerjaan yang dia idam-idamkan. Si Jorge, pacar bayaran Jimena, pun mau gak mau harus jujur kalau dia nih dibayar sama Adriana dan Maka untuk berpura-pura menjadi pacarnya Jimena yang udah meninggal. Es que no soy Santi. Tus amigas me pagaron para que me hiciera pasar por él y me despidiera de ti. Tentu Jimena langsung hilang selera nih pas tahu hal ini.
Dia pun langsung kabur ninggalin abang-abangan ini cuy. Himena pun langsung lari ke tempat kerjanya Samuel. Dia pun sadar kalau sebenarnya dia udah jatuh cinta sama si abang tukang pijet ini. Dia datang dan merayu Samuel untuk baikan lagi. Leo tiba-tiba mengajak Maka untuk survei sebuah apartemen yang menjadi idaman mereka dari zaman kuliah. Mereka memang punya rencana untuk tinggal bareng di apartemen ini. Namun kita udah tahu kalau abis itu Leo pergi ninggalin Maka. Nah, kali ini Leo ngajak Maka untuk memulai semua kembali. Tapi kali ini Maka lah yang harus pergi meninggalkan Leo untuk kerja ke Perancis. París. Maka... Gak seperti yang Leo langsung kabur nih. Maka pun langsung bilang ke Leo kalau dia dapat pekerjaan di Perancis. Maka pun lega karena udah bisa mengatakan yang sebenarnya pada Leo. Bahkan bukan cuma sama Leo, dia pun langsung menampar pipa nih si bos yang kejam sama dia di depan semua orang. Maka pun membuat video perpisahan buat Adriana sama Himena yang langsung terinspirasi. Adriana pun memutuskan untuk meninggalkan suaminya dan tinggal bersama perempuan. Sedangkan Himena mulai mengubur kenangan pacarnya yang udah meninggal dan melanjutkan hidup. Que ya se echo de menos. Singkat cerita, hidup Macarena yang suram kini sudah berwarna. Memulai awal yang baru di Prancis dengan pekerjaan yang ia idam-idamkan. Selesai, itu dia alur cerita dari film Sound Like Love, yang film ini tuh diangkat dari sebuah novel cuy. Akhirnya Macarena, Adriana, dan Himena bisa melupakan masa lalu dan kenangan untuk melanjutkan hidup dan meraih kebahagiaan ataupun hal yang mereka impikan. Masa lalu biarlah menjadi kenangan, dan masa depan adalah harapan. Jadi jangan patah semangat kawan, tetap berusahalah untuk meraih masa depan sesuai yang kalian impikan. Makasih udah nonton, menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Subscribe kalau kalian suka. Gua cabut dan bye-bye.